Shalom. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dibutuhkan lebih dari sekedar tekad untuk berhenti khawatir. Kita tahu hal ini karena kita sudah mencobanya. Kita mengira, aku gak boleh khawatir lagi tentang hal ini. Namun kita terus khawatir tentang hal itu. Tekad saja tidak cukup untuk berhenti khawatir. Ini ada 4 hal yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu kenalilah Tuhan. Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 32 dalam versi The Message yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahwa orang-orang yang tak kenal Tuhan dan cara Tuhan bekerja meributkan atau mencari-cari hal-hal itu. Kalau kamu tidak punya hubungan dengan Tuhan, kamu punya setiap alasan untuk khawatir. Dan kita perlu kenal Tuhan. Sebagai orang percaya, kita punya Bapa Surgawi yang berjanji untuk memelihara kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita juga punya hak yang istimewa. Kalau kita khawatir, Tuhan bilang, kamu itu anakku, mengapa kamu berlaku seperti orang yatim piatu? Yang kedua, yaitu mengutamakan Tuhan dalam setiap bagian hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 31-33 mengatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan dulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tiap kali kita akan mengeluarkan Tuhan dari pusat hidup kita dan meletakkan Tuhan di tempat yang lain, betapapun baiknya hidup kita, kita akan tetap merasa khawatir. Yang ketiga, hiduplah sehari demi sehari. Alkitab mengatakan dalam Matius 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kalau kita khawatir akan hari esok, kita tidak akan bisa menikmati hari ini. Kita bisa kehilangan berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Boleh aja sih kalau kita merencanakan untuk besok, tapi kita harus menghidupi hari ini juga gitu loh. Juga ketika kita selalu khawatir akan hari esok, masa depan akan membingungkan. Tetapi Tuhan memberikan kita anugerah dan kekuatan yang kita butuhkan ketika kita sudah tiba di sana atau di hari esok. Karena Tuhan sudah ada di sana juga kok ya. Untuk sekarang ini kita hanya perlu kekuatan yang cukup untuk hari ini. Yang terakhir, percaya bahwa Tuhan akan memelihara. 1 Petrus 5 ayat yang 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Salah satu cara dengan menghafal janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Janji-janji itu seperti jaminan atau asuransi kepada orang-orang percaya. Ketika kita tahu sesuatu itu ada asuransinya, kita tidak akan takut mengenai itu lagi. Cara yang lain adalah dengan berdoa. Kalau kita berdoa sebanyak kita khawatiran kita akan
berkurang banyak. Dan apakah hasil dari langkah-langkah itu? Ya, yaitu ketenangan yang luar biasa seperti yang katakan di Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan membiarkan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. See you and God bless you.